Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul atau temanya adalah semua harus lahir dari hubungan. Nah, saudara, mari kita buka di Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan, saudara. Yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian saudara, pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering bertanya kepada Tuhan ya, apa kehendakmu Tuhan? Ini pertanyaan yang wajar saudara, apalagi ketika kita sedang ada dalam pergumulan atau situasi yang berat, yang memerlukan keputusan yang benar dan tepat dari Tuhan. Tapi saudara, ada satu lagi pertanyaan yang jarang kita tanyakan, tapi kita perlu juga ya, untuk menanyakan kepada Tuhan. Yaitu, Tuhan, aku ini engkau mau jadikan menjadi apa, menjadi siapa? Suatu pertanyaan yang jawabannya telah dinyatakan dengan jelas dalam kitab, tapi mungkin banyak orang melupakannya, saudara. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya itu setia, rajin, tulus, ya. Tapi mereka merasa hidupnya datar-datar aja, biasa-biasa. Nggak excited atau bergairah karena Tuhan, ya. Dan kuasa Tuhan pun jarang dialami, saudara. Nah, mengapa demikian, saudara? Padahal Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa tujuan Allah bukan sekedar menyelamatkan manusia dari dosa, saudara. Tapi mau menjadikan manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dengan kuasa yang menyertai, saudara. Nah, saudara, Tuhan tidak hanya ingin, saudara ya, kita diselamatkan, diampuni segala dosa, dipulihkan, tapi juga Tuhan mau kita diubahkan. Tidak hanya menjadi pengikut, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang berkuasa. Saudara, sejak dari semula, ketika Allah menciptakan manusia, firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, ini adalah pernyataan tujuan Allah. Ini adalah rencana Allah dari sejak semula. Ya, Allah ingin manusia hidup merefleksikan diri Tuhan, dirinya di bumi, ya, merefleksikan, menyatakan Tuhan di atas bumi, saudara. Namun sayang sekali ya, saudara, dosa masuk, manusia menjadi kehilangan kemuliaan, saudara, kehilangan identitasnya dan kehilangan kuasa. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Allah tidak pernah membatalkan rencananya. Seluruh karya penebusan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bergerak ke satu tujuan yang sama, yaitu untuk memulihkan manusia kepada rancangan semula dari Tuhan. Nah, persoalannya saudara, banyak orang Kristen mengira ya, menjadi serupa dengan Allah itu hanya bicara tentang moralnya menjadi lebih baik, saudara. Mereka berpikir cukup kalau menjadi lebih sabar, ya, lebih kudus, lebih lembut, lebih rajin, lebih taat, dan sebagainya. Oke, itu pikir udah cukup itu. Saudara, saya mau mengatakan bahwa semuanya itu sebenarnya kurang lengkap, saudara. Ya, menjadi serupa segambar dengan Allah itu harus disertai dengan kuasa. Saudara. Ya, Allah bukan hanya kudus, tapi berkuasa dan berotoritas. Allah bukan hanya kasih, tapi berdaulat penuh. Dan ketika Allah membentuk manusia menjadi serupa dengan Dia, saudara, ya,
Allah juga mempercayakan kuasanya untuk menyatakan kehendaknya. Namun saudara, perhatikan ini penting saudara ya. Kuasa, kita punya kuasa, otoritas tidak bisa dipisahkan dari hubungan. Kuasa yang lahir dari hubungan akan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang sering hilang dalam kehidupan rohani banyak orang. Kita menginginkan kuasa, tapi kita tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita ingin melihat perbuatan yang besar dari Tuhan. Kita ingin melihat mujizat, tapi kita nggak mau tinggal dengan si pemberi mujizat. Ya, kita nggak punya waktu saudara untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 8. Mazmur ini menunjukkan bagaimana seorang manusia biasa ya, yaitu Daud atau Raja Daud, itu dapat melihat tujuan Allah ya, melalui pewahyuan yang lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dari hubungan yang intim ini, maka Daud mengalami atau melihat adanya suatu identitas, tujuan, dan kuasa yang dinyatakan. Dan semua ini tidak dimulai dari usaha manusia, saudara, tapi dari pewahyuan atau mata rohani yang terbuka untuk melihat Allah itu, saudara. Nah, saudara, selama Allah itu biasa-biasa aja di mata kita ini belum siap menerima apa yang Tuhan ingin Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi ketika Allah dinyatakan sebagai Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, ya, Allah yang baik, baru kita siap dibawa untuk mengalami, untuk jadi serupa dengan Dia, saudara. Nah, kita buka di Mazmur 8 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatas langit dinyanyikan. Nah, saudara, Daud membuka Mazmur ini dengan seruan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, ini perkataan yang lahir dari respon hati Daud. Ini perkataan yang bukan lahir dari pemikiran Daud atau pikiran semata-mata, saudara. Ya. Daud saat itu bukan sedang belajar tentang Allah, saudara. Tapi Daud saat itu sedang berjumpa dengan Allah. Ya. Dan yang membuat Daud bisa melihat Allah begitu besar bukan karena kemampuan atau usaha keras Daud, saudara, dalam menganalisa siapa Tuhan itu, ya. Bukan dari situ, saudara. Melainkan Daud itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Siapa Allah itu? Dan saudara, ketika Daud berkata betapa mulianya namamu di seluruh bumi, ini luar biasa, saudara. Karena secara geografis ya, saat itu Daud kan hidup di wilayah yang sangat terbatas, saudara. Daud nggak pernah menjelajah ke seluruh bumi seperti kita sekarang yang bisa naik pesawat terbang pada zaman ini, saudara ya. Daud itu tinggal di wilayah yang sangat terbatas. Bumi itu sangat luas, saudara. Tapi kok bisa Daud melihat kemuliaan Allah memenuhi bumi dan memuji betapa mulia namanya. Saudara, di sini kita belajar bahwa ini bukan hasil pemikiran atau hasil reka-rekaan pengamatan Daud semata. Ini saya percaya itu dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mewahyukan, mereveal ya, tentang dirinya. Daud itu, saudara ya, adalah orang yang terbiasa berbicara dengan Allah. Bukan hanya tentang situasi yang dialami, tentang ancaman musuh. Tapi Daud seringkali juga mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Ia menyembah, Daud itu menangis, ya, bertanya kepada Tuhan. Daud itu seringkali berdiam di hadapan Tuhan. Daud juga bersyukur dan bersorak-sorai pada Tuhan, saudara. Ini hubungan yang saya percaya hubungan yang intim dengan Allah, saudara. Dan ketika hubungan itu ada, saudara, Daud mendapatkan pewahyuan, saudara. Nah, orang yang tidak punya hubungan bisa saja berbicara tentang Allah, bahkan mengajarkan tentang siapa Allah itu, saudara.
Tapi hanya orang yang hidup dekat, orang yang punya hubungan, orang yang biasa bicara dengan Allah dapat melihat kemuliaannya, saudara. Oleh karenanya, saudara, Daud bisa berkata bahwa kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, bahkan keagungan Tuhan yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini adalah mata rohani yang telah dibuka oleh karena hubungan Daud dengan Tuhan. Nah, inilah langkah pertama ketika Allah membentuk manusia menjadi serupa dengan Dia. Allah harus terlebih dahulu menyatakan dirinya. Ada firman Tuhan juga, kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan harus menyatakan dirinya kepada kita dulu. Saudara, kalau kita mengenal Allah cuma sebagai konsep ya, atau cuma sebagai pengetahuan, kita tuh akan tetap hidup pusatnya kepada diri sendiri, saudara. Ya. Tapi ketika kita mendapat pewahyuan dari Allah, Allah itu besar, Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu yang menyelamatkan hidup kita. Maka hidup kita tuh akan bergeser arahnya, saudara. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat kemuliaannya di mana-mana. Itu, saudara. Makanya hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Dari situ kita akan dapat banyak dari Tuhan. Ya. Dan selanjutnya mari kita buka di Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, saudara, apa maksud dari ayat ini? Ini sepertinya cukup membingungkan, ya, apa hubungannya dengan ayat sebelumnya, saudara ya? Kok ada bayi, kok ada anak-anak nih, saudara? Ya, tapi kalau kita teliti ya, bagaimana bayi dan anak-anak itu punya kekuatan untuk melawan musuh? Nah, sebenarnya, saudara, ayat ini bicara bahwa Allah memilih untuk menyatakan kekuatan untuk kuasanya melalui orang yang bergantung penuh kepadanya, saudara. Jadi, mau menyatakan bahwa setelah Allah menyatakan dirinya, siapa dia, ya, pewahyuan selanjutnya adalah melihat Allah yang besar. Selain melihat Allah yang besar adalah melihat diri kita itu nggak bisa apa-apa. Bayi dan anak-anak itu, saudara, ya nggak bisa apa-apa, saudara. Mereka sangat bergantung. Ya. Nggak bisa mereka makan sendiri. Ya, mereka ngambil makanan sendiri. Totally bergantung. Ini, saudara, selanjutnya. Kita harus dapat pewahyuan bahwa kita ini sebenarnya nggak punya kekuatan. Saudara. Kita ini kosong. Oleh karena percaya kepada kemampuan sendiri, ya, usaha sendiri. Kita mengandalkan kepandaian, kekuatan, itu akan sangat menghalangi kita bisa mencapai tujuan Allah. Kembali, saudara, perlu pewahyuan, perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk melihat bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kita ini hanya gagal tanpa Tuhan. Saudara. Ingat khotbah dari gembala kita tahun 2026 ini ya, di awal, ini adalah tahun kuasa Tuhan. Saudara. Dan salah satu pesannya adalah supaya kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Itu benar, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan, tangan kita penuh, kita nggak akan melihat kuasa Tuhan. Karena kemampuan kita yang akan tampil, kekuatan kita yang tampil, saudara. Nah ini, saudara, kita datang dengan tangan yang kosong, benar-benar, Tuhan, sekarang Engkau yang ambil alih. Itu juga kita harus dapatkan dari Tuhan. Harus ada hubungan dengan Tuhan. Ya, bukan kita, oh ya udahlah saya ngerti gitu loh. Tapi biar itu benar-benar masuk, saudara, hidup dalam diri kita. Jadi kita setiap kali akan ketika kita datang sama Tuhan, saudara, tangan kita kosong. Kita mau lihat, saudara, tahun ini adalah tahun kuasa Tuhan terjadi. Dan saya percaya kita akan mengalaminya, saudara. Ada amin, saudara. Itu karena kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Dan
saya percaya Tuhan akan menyatakan bahwa kamu nggak bisa tanpa aku. Dan saat itu benar-benar kita bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, selanjutnya sudah kita buka di Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintangnya kau tempatkan. Nah, masuk ayat 4, Daud itu, ya, dia berkata, aku melihat langit, buatan jarimu. Saudara, Daud itu, saya percaya, dibukakan matanya. Itu cuma buatan jari Tuhan. Ya. Wah, dia juga, saya percaya, melihat betapa besarnya Tuhan, akan mengakui dan sadar bahwa manusia ini sangat terbatas. Nggak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Saudara, Allah itu terlalu besar. Terlalu maha besar, para saudara. Untuk dapat melihat bahwa Allah menciptakan langit hanya dengan jarinya. Wow. Kita tuh akan menyadari. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa, langit bumi itu luar biasa. Langit itu, saudara. Ya, data terakhir itu, saudara. Malah berapa galaksi yang ada itu sampai 2 triliun galaksi, saudara. Dan setiap galaksi itu punya miliaran bintang, saudara. Jadi, saya ketika baca ini speechless, saudara. Kagum luar biasa. Udah nggak bisa dikatakan lagi betapa luar biasanya, besarnya langit itu. Dan itu hanya ditetapkan dengan jarinya. Daud itu mendapatkannya dari Tuhan. Dan saya percaya, Daud akan semakin, saya sangat terbatas Tuhan. Sangat terbatas. Engkau yang tak terbatas. Nah, selanjutnya kita buka di Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, bagaimana Daud dapat menyimpulkan seperti apa yang dikatakan ayat ini? Ini kembali karena Tuhan mewahyukan, mereveal hal itu, saudara. Saudara, siapa kita ini? Allah demikian besar, mau peduli dan mengindahkan kita. Saudara, kalau manusia nih ya, itu kecenderungannya semakin dia punya kekuasaan, punya harta, punya kemampuan, ya, maka dia akan semakin nggak peduli sebenarnya, atau mengindahkan orang-orang yang di bawahnya. Kalau dia peduli, ya itu kepada orang-orang yang mendukung dia atau punya tujuan yang sama dengan dia. Seperti itu, saudara ya. Wah, itu jelas kalau di dunia politik, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Allah tuh nggak seperti itu, saudara. Ya, siapa manusia ini? Allah tetap, saudara, mengingatnya, tetap mengindahkan manusia. Amin, saudara. Malah kalau kita baca di Yesaya 40, nggak ada di slide, saudara ya. Ayat 15 dan 17, dikatakan manusia itu cuma setitik air, saudara. Setitik air loh, cuma seperti debu, kecil banget tuh, saudara. Dianggap seperti, bahkan nggak ada, saudara. Dianggap hampa dan sia-sia. Itu firman Tuhan katakan, manusia itu seperti itu, saudara. Nggak ada yang, seperti nggak ada artinya. Nggak ada keuntungannya buat Tuhan sebenarnya, saudara. Siapakah kita ini manusia di hadapannya, saudara? Nothing, saudara. Tapi Allah tetap mengingatnya, tetap mengindahkan. Begitu besar kasih Allah itu, saudara. Kalau bukan Tuhan, bukan Allah, saudara, kita nggak ada di sini. Dan kita semua tidak selamat, saudara. Tapi itulah Allah kita, saudara. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, saudara. Mazmur 8 ayat 6. Ini luar biasa, saudara. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin, saudara. Saudara, lihat betapa luar biasanya kasih Allah itu. Manusia itu yang tadi nothing, saudara ya. Yang nggak ada artinya, seperti debu, seperti setitik air. Dibuatnya menjadi hampir sama seperti Allah atau menjadi serupa dengan Allah. Saudara, luar biasa ini. Lalu dimakautai dengan
kemuliaan dan hormat. Aduh, saudara, siapa kita ini, saudara? Dibuat hampir sama seperti Allah, saudara. Ya, yang nothing ini hampir sama seperti Allah, menjadi serupa dengan Allah. Terus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat lagi. Aduh, ini luar biasa, saudara. Ini, saudara, Daud dapatkan dari Tuhan. Inilah Tuhan wahyukan kepada dia. Tentang rencananya dari sejak semula. Saudara, kita inilah ciptaan Tuhan yang serupa dengan segambar dengan dia. Tuhan lakukan bukan karena manusia layak, saudara. Ya, ingat, kita ini kan cuma nothing, saudara. Tapi karena kasihnya, saudara. Karena rencananya dari sejak semula, dan itu tidak berubah, saudara. Amin, saudara. Saya percaya, ya, ini kembali bukan juga karena analisa pemikiran Daud. Ini semua dari Tuhan, saudara, yang Tuhan nyatakan kepada Daud. Ketika saya renungkan firman ini, aduh, saudara. Saya nothing ini, dan Tuhan punya rencana. Dimahkoti dengan kemuliaan, dengan hormat, dia akan hampir sama dengan Allah. Luar biasa, saudara. Baik, saudara, kita lanjutkan di Mazmur 8 ayat 7-9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Saudara, perhatikan di sini, saudara, Daud kembali mendapat power bahwa ya, manusia itu bukan hanya dikasihi, tadi diberi kemuliaan, dihormati, tapi diberi kuasa, saudara. Ya. Dijadikan penguasa atas buatan tangannya. Saudara. Ya, jelas di ayat itu tadi. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Saudara. Jadi, Tuhan mau kita diberi kuasa, menjadi penguasa atas buatan tangannya. Saudara, inilah rancangan Allah pada manusia yang sesungguhnya. Jadikan serupa dan segambar dengan Allah, dan diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk menyatakan dirinya di muka bumi. Saudara, jadi kuasa itu nggak akan lahir dari cuma pengetahuan atau perilaku baik, tapi dari hubungan, saudara. Dari apa yang Tuhan reveal, Tuhan wahyukan. Nah, contohnya seperti Petrus, saudara. Ingat di Kisah Para Rasul, dia berkata kepada Petrus, emas perak saya nggak punya, tapi engkau bangkitlah. Seperti itu. Saudara, Petrus bisa bilang emas perak aku nggak punya, tapi dia yakin, dia tahu kuasa itu ada pada dia. Nah, saudara, itu saudara pikir itu karena Petrus punya banyak pengetahuan? Enggak, saudara. Itu karena Petrus punya hubungan dengan Tuhan yang erat, saudara. Emas perak aku nggak punya, tapi engkau bangkit. Seperti itu. Itu kuasa yang ada. Nah, ketika Tuhan reveal, wahyukan, firman itu hidup di dalam dirinya. Firman itu hidup di dalam kita. Firman itu hidup di dalam Daud, saudara. Perlu makanya terus-menerus kita datang kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dan kita buka sekarang di Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, ayat terakhir dari Mazmur ini ditutup dengan pengakuan yang sama seperti di ayat pertama. Kembali ya, seperti Roma 11 ayat 36. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semuanya kembali kepada Allah. Daud tidak berhenti pada kemuliaan manusia, tapi dia mengembalikannya kepada kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, Daud ini adalah orang yang punya hubungan dengan intim dengan Tuhan. Apa yang dilakukan semua untuk Tuhan, saudara. Ini orang yang sungguh mengenal hati Allah, saudara. Makanya nggak heran, ya, Daud ini dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, saudara, ya. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ini, saudara, Daud ini orang yang sungguh mengenal Tuhan, saudara. Ya. Dan orang yang mengenal Tuhan ini punya hubungan dengan akan mengembalikan semua untuk kemuliaan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya. Ya,
Kita rindu mengalami kuasa, saudara. Kita mengalami berkat Tuhan. Tapi biar itu semua untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jangan untuk diri lagi, saudara. Tapi sesungguhnya, saudara, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita nggak berani, saudara, untuk mencuri. Kita akan lakukan semua untuk Tuhan, saudara. Nah, jadi perhatikan sekali lagi urutannya. Daud melihat Allah yang besar, lalu melihat dirinya yang nggak bisa apa-apa. Lalu melihat Allah yang maha kuasa, ya. Dia bisa melihat Allah demikian mengasihinya. Dan selanjutnya Daud juga bisa mengerti panggilan dan berjalan dalam kuasa. Semua itu lahir dari pewahyuan. Karena hubungan dengan Allah yang intim. Nah, saudara yang terakhir, sekarang bagaimana aplikasinya? Apa sih yang menghalangi kita untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yang menghalangi kita dapat pewahyuan dari Tuhan? Yang pertama, saudara, kita cuma puas mengenal Allah sampai sebatas pengetahuan, tapi tidak dilanjutkan dengan keinginan mengenal pribadinya yang besar. Saudara, banyak orang ya berhenti dan puas sampai kepada pengetahuan. Tapi sesungguhnya Allah kita itu, maksud saya, ada suatu fakta jasmani dan rohani, saudara. Yang alam jasmani ini saja, saudara, seperti ciptaan Tuhan yang atas semesta alam ini yang luar biasa besarnya itu, apalagi dunia rohani yang menciptakan alam jasmani, itu nggak terbayangkan, saudara. Jadi kembali fokus kepada hubungan atau persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan puas dengan kita cuma punya pengetahuan, ya. Jangan puas dengan itu, saudara. Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu akan mewahyukan banyak hal dalam hati kita. Karena dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan itu akan membuat kita semakin lagi mengasihi, mengagumi, dan tunduk kepada Allah kita, saudara. Allah yang layak itu, saudara. Nah, yang kedua, melihat situasi persoalan tantangan lebih besar daripada melihat Allah, saudara. Saudara, kalau situasi persoalan tantangan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita perhatikan terus, saudara ya, kita punya situasi, maka kita akan melihatnya makin lama makin besar. Dan kita akan melihat Allah itu menjadi Allah yang kecil, Allah yang biasa-biasa. Dan akan menjadi malas berhubungan dengan Tuhan. Saudara, dibandingkan dengan kesanggupan kemampuan Allah yang menciptakan langit bumi, itu nggak ada artinya situasi persoalan kita, saudara. Ya, seberat apapun, bagi Tuhan tuh sangat mudah, kecil sekali, saudara. Ya, dan Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup untuk memberi, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, saudara, yang ketiga, melayani dan melakukan aktivitas rohani lebih penting daripada bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang menghalangi juga. Nah, kalau kita lebih fokus kepada pelayanan atau hal-hal lain daripada bersekutu dengan Tuhan, maka hal ini akan membuat hati kita tidak akan mengalami atau melihat Allah yang besar, saudara, dalam kehidupan kita. Kita akan kembali melayani dengan biasa-biasa, nggak lagi excited, saudara. Sudah kembali sediakan waktu untuk hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa sediakan tenaga ya, waktu, uang kita untuk melayani Tuhan, masakan kita nggak bisa menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, saudara? Masa nggak bisa, saudara? Kita bisa, sekuat tenaga, saya mau melayani Tuhan. Tapi kita perlu punya waktu dengan Tuhan, saudara. Sendirian, saudara. Nah, yang keempat, hidup dalam dosa dan kagum dengan dunia. Sudah ketika kita tidak lagi fokus kepada hubungan dengan Tuhan dan memilih hidup dalam dosa dan mengagumi apa-apa yang ditawarkan dunia, kita nggak bisa melihat Allah yang besar. Bukan saja kita tidak akan bisa melihat, hakikatnya memang kita nggak akan bisa melihat Tuhan, saudara. Ya, ini sangat menyedihkan. Kembali perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan yang kelima, kesombongan. Saudara, merasa mampu dan percaya diri yang berlebihan akan membuat orang jatuh dalam bahaya kesombongan, saudara. Ya. Dia akan melihat dirinya besar. Dia akan melihat dirinya kuat. Bukan Allah yang besar. Hatinya tidak akan bisa melihat Allah. Kan dia akan cenderung mengandalkan kemampuan diri. Dia akan seperti gini. Saya yang Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini orang yang sombong. Merasa hebat, merasa kuat. Sudah jauhkan ya, dari kesombongan. Sombongan akan yang dipelihara terus, saudara, itu akan memisahkan dengan Allah pada akhirnya.
Bahaya sekali, saudara. Nah, saudara, kita semua mau mengalami kuasa Tuhan di tahun 2026, dan apa yang kita pelajari pada hari ini, saya mau mengatakan bahwa untuk berjalan dalam kuasa dan mengalaminya, hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan yang intim, persekutuan dengan Tuhan haruslah yang menjadi paling utama dan tidak ada jalan lain, saudara. Kita mau mengalami kuasa, udah nggak ada lain. Terus dan terus cari Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Demikian, saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Sebagai penutup, Mazmur 8 mengajak kita kembali kepada intinya, yaitu hubungan dengan Allah. Daud mengalami pawain-pawain dan kuasa Tuhan karena hubungan dengan Tuhan yang intim. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mengungkapkan hubungan kita dengan anak-anak kita, puas sampai dengan pengetahuan, nggak mau lanjut dengan hubungan, fokus kepada situasi, ya, persoalan tantangan hidup kita lebih daripada hubungan, ya, hidup dalam dosa dan lebih kagum kepada dunia, dan juga kesombongan yang menguasai saudara. Saudara, Allah kita Allah yang maha besar, yang menciptakan alam semesta itu dengan jari tangannya, saudara. Allah yang sama juga mengingat manusia dan juga mengindahkannya, bahkan membentuk manusia untuk menjadi serupa dengan Dia, diberikan kemuliaan dan hormat serta kuasa. Terpujilah Tuhan, segala hormat, segala kekaguman, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, ya Tuhan. Amin, saudara.